Yeremia 19 ayat yang ketiga, katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Kalau Tuhan baik, mengapa Tuhan mengancam? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Tuhan tidak pernah mengancam, tetapi Tuhan itu memberikan peringatan. Ancaman itu diberikan karena timbul dari hati yang marah, yang sakit hati dan bertujuan untuk mencelakai. Tetapi peringatan yang Tuhan berikan karena kasih Tuhan kepada Raja Yehuda dan orang-orang Yerusalem supaya mereka berbalik daripada dosa-dosa mereka. Peringatan itu diberikan kadang-kadang dengan teguran-teguran kecil dan juga ada teguran yang keras. Firman Tuhan dalam Yeremia 19 ayat yang ketiga, ini adalah peringatan teguran keras dari Tuhan. Karena sebelumnya Tuhan sudah menegur mereka atas dosa-dosa mereka, tetapi mereka tidak mau bertobat. Dan ketika firman Tuhan ini disampaikan, Tuhan menyampaikannya di tempat di mana mereka berbuat dosa. Ketika mereka membakar anak-anak mereka sebagai persembahan kepada dewa yang mereka sembah. Tuhan memperkatakan di tempat itu dengan maksud supaya mereka benar-benar sadar atas kesalahan dosa-dosa yang mereka perbuat, di mana Tuhan tidak pernah memerintahkan mereka untuk memberikan anak-anak mereka sebagai persembahan, tetapi mereka melakukannya. Hari ini saudara, mari kita aware atas setiap peringatan-peringatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Peringatan itu bisa datang dari kebenaran firman ketika kita membaca, ketika kita mendengar, ataukah dari kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Tuhan bisa memakai itu semua sebagai peringatan akan kita. Dan peringatan yang Tuhan berikan karena Tuhan mengasihi kita agar kita berbalik kepada jalan yang benar. Dari ayat ini kita juga belajar, jangan kita memberikan ancaman kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau memang kita mengasihi mereka, maka kita akan menasehati mereka satu dengan yang lain. Menasehati dengan kasih, membawa mereka kembali kepada kebenaran firman, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita punya hati yang mengasihi Tuhan, maka saya percaya kita tidak perlu diberikan teguran yang keras oleh Tuhan. Tetapi ketika kita ditegur oleh kebenaran firman, mungkin di dalam saat teduh kita setiap hari, kita sudah berkata, Tuhan ampuni aku mau bertobat, aku mau kembali kepada jalan yang benar. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu menjaga perasaan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu menjaga pikiran, perkataan, perbuatannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan hanya satu kerinduannya, yaitu dia hidup untuk Tuhan dan kehidupannya menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.